Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Dapur Kalista. Di video kali ini kita akan membuat dessert ala Thailand. Penasaran gimana cara buatnya? Yuk simak videonya. Langkah pertama kita siapkan bahan pertama, yaitu ada air sebanyak 750 ml, setengah sendok teh garam, daun pandan sebanyak 7 lembar, 50 gram palm sugar, 40 gram tepung tapioka cap tani, 80 gram tepung beras cap rose band, dan yang terakhir ada gula pasir sebanyak 85 gram. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu kita potong-potong atau gunting-gunting daun pandan yang udah kita cuci sebelumnya ke dalam blender. Selanjutnya, masukkan air sebanyak 750 ml ke dalam blender, memakai air yang telah kita siapkan sebelumnya. Tipsnya, daun pandannya itu wajib dipotong-potong kecil dulu ya sebelum di blender. Supaya apa? Supaya menjadi halus nanti hasilnya. Setelah daun pandannya di blender menggunakan air, langkah selanjutnya, kita saring daun pandan yang telah di blender. Disaringnya menggunakan saringan kain ya teman-teman, supaya tersaring secara maksimal. Jangan lupa, kita peras ya saringannya. Diperas sekuat tenaga agar nanti hampasnya menjadi kering. Jadi intinya udah nggak ada lagi tuh air yang tersisa. Langkah selanjutnya, masukin semua bahan seperti tepung beras, tepung tapioka, gula putih, palm sugar, garam, dan jangan lupa masukkan perasan air pandan yang udah kita blender sebelumnya ya. Setelah semua bahan dimasukkan, lalu kita aduk sampai merata ya. Jangan sampai nggak rata nih, soalnya supaya tidak ada yang menggerinjel. Setelah semuanya rata, kita nyalakan kompor di api sedang ya teman-teman. Lalu kita aduk-aduk terus ya, sampai semua adonannya tercampur dan mengental. Karena sebelumnya aku menggunakan kompor listrik, dan tiba-tiba listrik di rumah aku itu mati, makanya aku ubah ke kompor biasa aja yang menggunakan gas. Lalu lanjut aja tuh diaduk-aduk sampai semuanya mengental. Setelah adonannya mengental dan meletup-letup, kita kecilkan api kompornya dan terus diaduk-aduk sampai meletup-letup dan benar-benar mengental. Harus sampai benar-benar mengental ya teman-teman, di api kecil aja, oke? Dan ini tekstur adonan yang udah jadi gitu tuh. Lihat, bisa dilihat kan benar-benar mengental. Lalu kita siapkan plastik segitiga, lalu kita simpan plastik segitiga tersebut ke dalam gelas supaya nanti pada saat memasukkan adonannya itu menjadi lebih mudah dan tidak berantakan. Kita masukkan adonannya ke dalam plastik segitiga tersebut. Setelah semua adonan dimasukkan ke dalam plastik segitiga tersebut, jangan lupa di bagian atasnya kita ikat terlebih dahulu. Ikat menggunakan karet gelang. Setelah diikat menggunakan karet gelang, kita simpan adonannya di suhu ruang supaya tidak terlalu panas. Sambil nunggu adonannya dingin, kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu menggunakan bahan yang kedua. Bahannya ada 1 sendok makan tepung beras, 1 sendok teh garam, dan setengah sendok teh gula pasir, 1 lembar daun pandan, dan yang terakhir jangan lupa kita masukin santan cair sebanyak 350 ml. Kita aduk bahannya sampai semuanya merata. Seperti biasa, setelah semuanya merata jangan lupa kita nyalain kompornya. Kita nyalain kompornya di api sedang ya. Sambil diaduk-aduk terus ya, karena ada santan, agar santannya itu tidak pecah gitu. Jadi kita harus aduk-aduk terus itu sampai semuanya mendidih. Setelah mendidih, jangan lupa kita matikan kompornya. Matikan kompornya sambil terus diaduk-aduk ya. Langkah selanjutnya kita tinggal plating nih. Nah, kita siapin wadah, lalu kita masukkan sekira-kira 1 sendok makan bahan yang kedua yang telah kita buat tadi ke dalam wadah-wadah tersebut. Sebenarnya komposisinya bukan 1 sendok makan sih, itu tergantung selera kalian lagi gitu ya. Setelah masukin bahan yang kedua, kita selanjutnya masukin bahan yang pertama. Yang adonan yang pertama yang kita udah masukin ke plastik segitiga, lalu sudah ada dikasih cetakan split ya, itu buat split kue, kita masukkan ke dalam cup tersebut. Pokoknya bebas kreasinya mau kayak gimana, tapi ini kreasi ala aku gitu, ala Dapur Kalista gitu. Kita kreasinya seperti yang ada di video gitu, kita dibentuk-bentuk agar apa? Agar terlihat cantik gitu. Jadi ulangin aja step-stepnya pokoknya sampai semuanya adonannya itu habis gitu. Nah, satu resep ini kalau dipindahin ke cup tersebut, ke wadah tersebut, satu resep ini kira-kira kita bisa bikin 10 cup gitu, atau 10 wadah dessert ala Thailand ini gitu. Kita ulangin pokoknya sampai adonannya habis, tidak tersisa. Selanjutnya kita masukin lagi tuh adonan yang kedua ke dalam cup tersebut gitu, sebanyak 2 sendok makan atau 1 sendok makan, pokoknya sesuai selera gitu. Pokoknya kita taburin lagi tuh di atasnya bahan yang kedua. Nah, hampir jadi nih. Langkah yang terakhir, kita siapin biji wijen, lalu kita taburi di atasnya. Supaya apa? Supaya cantik gitu, supaya tampilannya lebih menarik gitu. Kita taburin biji wijen di atasnya, tapi opsional aja sih ya. Kalau kalian misalnya nggak suka, nggak usah dipakai gitu biji wijennya.
Atau kalau misalnya kalian nggak ada di rumah, ya udah nggak usah dipakai gitu, udah enak gitu. Tapi supaya lebih menarik gitu tampilannya, supaya lebih enak juga, kita taburin aja biji-bijiannya. Dan jadi deh, kue dessert ala Thailand resep dapur Kalista. Gimana? Gampang kan cara buatnya? Jangan lupa di recook ya.